Hai, para mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia. Pada segmen kali ini saya ingin berbagi atau merekomendasikan 5 judul skripsi administrasi bisnis yang terbaru yang mudah diteliti di daerah kalian masing-masing. Oleh karena itu, simak ini baik-baik. Barangkali ini dibutuhkan oleh kalian semuanya, mungkin bisa membantu kamu untuk segera lulus. Oke, mari kita simak satu persatu, nanti akan disertai dengan rumusan masalahnya masing-masing judul. Oh ya, 5 judul skripsi ini 2 kuantitatif dan 3 bisa diteliti menggunakan metode kualitatif. Ayo kita bahas satu persatu. Judul yang pertama, strategi branding dan quality control produk khas daerah. Ada banyak kan produk khas daerah di tempat kamu. Kamu tinggal pilih. Mau produk itu bentuknya makanan di wisata-wisata itu, atau batik bagi teman-teman yang di Jawa, bahkan di seluruh Indonesia sekarang sudah punya produk batik sendiri kan. Kita bisa melakukan penelitian dengan produk-produk khas daerah itu. Banyak lagi yang lain, silahkan coba di searching atau coba ditanya-tanya atau observasi terlebih dahulu produk khas daerah kamu itu apa, sehingga nanti kamu tinggal meneliti, mengambil objek penelitian itu. Jadi saya taruh dalam tanda kurung di sini, studi kasus pada produk apa, produk X di sini saya taruh khas daerah kabupaten kamu atau kota kamu. Masalah dari judul ini kalau nanti ditanya oleh dosen kamu bisa jawab bahwa masalah dari judul ini kita bisa lihat tentang produk khas daerah. Produk khas daerah itu merupakan identitas daerah itu sendiri. Identitas itu dalam artian bahwa ini miliknya orang Jawa, ini miliknya orang Sumatera, ini miliknya orang Kabupaten B, ini miliknya orang Bali, ini miliknya orang Aceh, dan seterusnya. Kita itu dengan produk budaya dari masing-masing daerah yang kita kembangkan menunjukkan tentang aneka warna budaya dari berbagai produk-produk yang kita perdagangkan itu. Kita ingin tahu strategi branding dan bagaimana mengontrol kualitas agar tidak kalah bersaing dengan produk-produk daerah di tempat lain atau produk-produk daerah di situ yang mungkin dalam satu tempat itu mungkin banyak, sehingga antara satu produk dengan produk yang lainnya saling bersaing untuk menjaga kualitas itu, mengontrol kualitasnya, dan kemudian juga bagaimana membranding dari produk itu. Perlu saya jelaskan, kontrol terhadap kualitas itu bukan hanya menjaga agar kualitas tidak turun. Artinya kita bukan hanya menjaga itu, tetapi juga berinovasi. Kalau kita punya inovasi, itu bagian dari quality control. Kalau dulunya hanya rasa coklat, ada rasa keju gitu misalnya ya. Kalau pada produk pakaian, batik dari Madura, batik dari Pekalongan, batik dari mana-mana, yang dulunya kembang bunga hanya begini, kemudian dikembangkan lagi gitu misalnya ya, atau disederhanakan lagi supaya simpel, itu kan bagian dari quality control. Kamu bisa jelaskan nanti di fokus masalah atau latar belakang. Oke, kita susun rumusan masalahnya dari judul ini. Yang pertama, bagaimana strategi branding dan quality control pada produk X, produknya apa disebutkan di sini, khas daerah kabupaten apa, kota apa. Kemudian yang kedua, apakah strategi branding dan quality control tersebut dapat menarik dan meningkatkan minat konsumen, dalam arti meningkatkan minat untuk membeli gitu ya. Silakan bisa ditambahkan juga nggak ada masalah. Judul yang kedua, pengaruh lingkungan konsumen terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik X. Di sini saya taruh X, kamu tinggal sesuaikan mau kosmetik dengan merek apa, Wardah kek, atau merek apa yang paling tren di kalangan sekitar kamu. Karena ini nanti objeknya bisa kamu pilih itu di kalangan mahasiswi universitas kamu, atau kamu bisa persempit misalnya di fakultas kamu atau di jurusan kamu. Tinggal kamu sesuaikan saja yang mana yang paling mudah dan mana yang paling mampu kamu lakukan. Masalah dari judul ini adalah bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi terhadap bagaimana satu barang itu bisa dikonsumsi. Misalnya begini, si B pakai kosmetik A
gitu misalnya. Kemudian dia terlihat cantik, keren, bagus. Dari yang sebelumnya saya melihat B itu tampilannya biasa-biasa saja, tiba-tiba dia terlihat cantik. Kemudian kita bertanya-tanya, oh si B itu pakai kosmetik apa sih? Dan kita tahu si B pakai misalnya merek bla 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 bla. Kita mungkin akan terpengaruh karena kita pengen melihat tampilan kita seperti dia. Iklan penting, tapi iklan itu kan yang memang sudah cantik, artis-artis yang dipilih untuk strategi marketing mereka. Tapi teman sekitar, lingkungan sosial itu akan mempengaruhi bagaimana kita memutuskan untuk membeli satu produk tertentu. Karena lingkungan sosial itu ya yang paling dekat dengan kehidupan kita ketimbang kita melihat di televisi. Apalagi sekarang kondisinya kan citraan merek itu ada yang sesuai, ada yang banyak tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di layar, baik itu melalui teknologi digital sekarang, media-media sosial atau melalui televisi. Jadi kita ingin melihat pengaruh lingkungan konsumen ini. Setidaknya ada dua. Yang pertama lingkungan sosial, yang kedua lingkungan fisik. Lingkungan sosial itu teman-teman sekitar kamu itu. Semakin banyak mereka memakai seperti itu, maka akan semakin terpengaruh kita untuk memakainya. Karena apa? Sudah terbukti gitu. Fisik itu, lingkungan fisik itu bendanya. Bendanya itu produknya itu sendiri. Produknya itu sendiri dan kemudian perubahan yang tampak pada fisik yang sebelumnya biasa-biasa saja, begitu pakai kosmetik itu kelihatan cantik. Itu kan fisik. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mahasiswi, karena ini kita mahasiswi, kalau kamu mau nyari di tempat lain juga boleh, tinggal dirubah saja. Saya ulangi, bagaimana mahasiswi mengetahui dan menjadi konsumen pada produk kosmetik X? Kemudian yang kedua, apakah lingkungan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik X? Judul yang ketiga, analisis modal jaringan sosial dan digital marketing terhadap daya tarik konsumen pada cafe shop X. Ini menarik, terutama di lingkungan mahasiswa ya. Di lingkungan mahasiswa, di kampus-kampus, itu kan banyak cafe-cafe shop di sekitar-sekitar kampus itu biasanya banyak. Dan kita ingin melihat, menganalisis modal jaringan sosial pendirinya itu bagaimana dan kemudian digital marketing yang mereka gunakan. Nyaris tidak ada sekarang strategi marketing itu tanpa bantuan alat dan platform digital. Jadi disinilah pentingnya terhadap daya tarik konsumen pada cafe shop. Apa yang saya amati di sekitar saya, di sekitar kampus saya, banyak sekali cafe shop baru dan mereka itu yang sampai saat ini semakin banyak itu punya jaringan yang kuat di kalangan mahasiswa, di kalangan anak-anak SMA, dan kalangan-kalangan remaja yang lain, yang punya jaringan ke situ, baik itu melalui jaringan organisasi atau jaringan-jaringan yang lain. Kalau itu banyak, maka mudah sekali mereka-mereka itu datang ke sana, kemudian membuat satu kegiatan kemahasiswaan, biasanya ditaruh di sana, kemudian tempat-tempat nongkrong, sehingga ramai sekali. Konsumennya menjadi banyak dan semakin setia. Pada akhirnya nongkrong di situ pasti akan membeli gitu. Ini yang penting dari topik ini. Sehingga jaringan sosial itu tidak bisa dinafikan. Dia akan berpengaruh terhadap bagaimana konsumen itu memiliki daya tarik atau calon konsumen di sini memiliki daya tarik terhadap suatu cafe shop gitu ya. Ini bisa diteliti di lokasi dekat-dekat kampus atau dimanapun yang bisa kamu jangkau gitu ya, sehingga nanti kita punya punya belajar dari situ bahwa ternyata jaringan sosial dan digital marketing itu berpengaruh, memiliki dampak terhadap peningkatan atau daya tarik konsumen atau calon konsumen gitu ya. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, modal jaringan sosial dan digital marketing. Seperti apakah yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pada cafe shop X? Tinggal diisi kafenya namanya apa gitu. Kemudian, apakah modal jaringan sosial dan digital marketing pada cafe shop tersebut dapat meningkatkan daya tarik konsumen? Judul yang keempat, pengaruh pengawasan internal terhadap
kedisiplinan dan ketercapaian kinerja karyawan pada perusahaan X. Ini perusahaannya bisa dipilih, PT apa bisa, terserah di mana yang kira-kira mudah dijangkau. Masalah dari judul ini, pengawasan internal itu di dalam PT-nya itu sendiri atau perusahaannya itu sendiri seperti apa sih? Salah satu bentuk pengawasan bisa diawasi secara fisik, juga psikis. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap kedisiplinan dan ketercapaian kinerja. Kita ingin tahu tentang itu. Apakah di suatu perusahaan yang memiliki pengawasan internal yang lebih ketat itu berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan dan ketercapaian kinerja. Jadi kalau dia diawasi, dia akan disiplin. Kalau dia disiplin mengerjakan pekerjaannya berdasarkan job desk-nya masing-masing, maka target yang diberikan itu akan dicapai pada tenggat waktu tertentu yang diberikan oleh perusahaan itu. Logikanya seperti itu. Oke, kita susun rumusan masalahnya seperti apa. Yang pertama, bagaimana implementasi pengawasan internal terhadap karyawan pada perusahaan X. Kemudian yang kedua, apakah pengawasan internal tersebut berpengaruh terhadap kedisiplinan dan ketercapaian kinerja pada perusahaan X. Judul yang terakhir, analisis brand identity wisata syariah dan daya tarik wisatawan. Studi kasus pada destinasi wisata X. Destinasi wisata yang berlabel halal di daerah kamu yang bisa dijangkau oleh kamu. Brand identity yang dimaksudkan di situ wisata syariah. Wisata, ada kata syariah di situ, itu brand, label yang disematkan pada destinasi wisata itu yang secara langsung maupun tidak langsung, terutama bagi warga muslim di Indonesia, itu akan mempengaruhi terhadap apakah mereka itu akan berkunjung ke lokasi itu atau tidak. Jelas kalau ada label syariahnya, di situ pasti dong nggak ada anjing, nggak ada babi kalau makanan, ya kan? Tentu di situ juga diawasi. Kalau misalnya kan banyak cabai-cabean gitu misalnya di pantai-pantai gitu, sembunyi-sembunyi di jadi harusnya diawasi yang kayak gitu dan bersih sesuai dengan syariat Islam. Harusnya begitu. Kita ingin tahu apakah benar begitu. Jadi ini bukan membuktikan hipotesis ya. Kamu di sini karena ini judulnya, judul yang kelima ini kualitatif, kamu hanya menggambarkan bagaimana realitas yang sebenarnya seperti apa. Tinggal dideskripsikan saja gitu. Sehingga ini nanti kamu tidak perlu kuesioner, kamu tinggal wawancara dengan mereka. Wawancara ya tentu ada panduan wawancaranya dong. Kita wawancara dengan orang-orang, dengan wisatawan yang kita pilih di situ. Jadi brand identity yang dimaksud adalah identitas Islam syariah. Islam itu kan identitas kita sama-sama bagi warga muslim yang kemudian itu dijadikan sebagai sarana menjadi brand, menjadi label terhadap satu destinasi wisata. Makanya ini penting untuk kita teliti. Apa yang mau kita tahu? Mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana persepsi wisatawan tentang wisata X sebagai destinasi wisata dengan label garis miring brand wisata syariah. Yang kedua, apakah brand identity wisata syariah pada destinasi wisata X dapat meningkatkan daya tarik wisatawan? Pertanyaan yang kedua itu datanya kan bisa dilihat dari seberapa banyak pengunjung yang datang dalam 1 bulan dan dalam 1 tahun pada destinasi wisata syariah itu. Sehingga kita tahu, sebelum dikembangkan menjadi wisata syariah, pengunjungnya hanya segini gitu misalnya. Setelah dikembangkan menjadi wisata halal, wisata syariah, menjadi semakin berkembang, semakin banyak pengunjungnya. Itu juga bisa ditanyakan kepada wisatawan. Apakah wisata berbasis syariah halal di situ punya daya tarik yang lebih nggak dibanding wisata yang tidak berlabel syariah atau berlabel halal? Itulah 5 judul karya ilmiah
atau skripsi administrasi bisnis, perlu saya kasih tahu 3 judul bisa diteliti dengan kualitatif, 2 judul dengan kuantitatif. 2 judul itu yang di sana di judulnya ada kata pengaruh, itu harus kuantitatif. Yang 3 lainnya bisa diteliti dengan kualitatif. Kalau kamu ada sesuatu hal yang belum dimengerti, silahkan kamu bertanya atau berkomentar di channel ini, atau jika ada masukan atau pengen ada judul baru terkait berbagai bidang di sini, bisa berkomentar, nanti akan saya respon. Tetap semangat, salam dari saya.